ketika suami ngasih uang sama istri, Neng, ini titipan dari Allah. Kalau istri bilang terima kasih berterima kasihlah kepada Allah. Kalau sudah begitu tingkatannya, tak jamin akhir hayat tidak akan berpisah. Iya, kesalahannya adalah ini seorang suami menampakkan kehebatan kepada istri. Hanya karena masaknya agak asin saja, dia marah-marah. Saya yang capek, saya yang bekerja, saya yang cari uang. Kamu tinggal di rumah, bikin sayur aja asin kayak uyuh jarang. Kayak kencingnya kuda. Jadi istri kan tersinggung. Oh, kalau begitu saya dianggapnya tidak punya jasa. Jadi nyuci piring, nyuci dangdang, nyepokin anak bukan pekerjaan kita. Nah ini karena merasa siapapun ketika merasa aku berjasa kepada kamu, Anda akan menjadi kepribadian yang tidak disukai. Ya, ini sudah menjadi bahasa pergaulan di dunia yang elit ya. Dunia pergaulan yang bergengsi, yang tidak pernah kita bikin masjid jadi. Apa kita katakan? Ini selesai alhamdulillah adalah minimal berkat kebersamaan kita semuanya. Yang paling konyol ketika ada orang mengatakan kalau tanpa aku masjid ini nggak bakal jadi. Kunyuk tuh. Betul nggak? Jangan pernah mengatakan itu jasaku. Makanya sejak kapan kita merasa berjasa? Karena kita merasa aku bisa apa-apa. Ketika engkau sudah tidak bisa apa-apa, baru akan mengatakan Allah yang bisa apa saja. Ya, malah ke sana. Jadi gini, makanya kenapa kita ini dianjurkan sedekah sirri? Karena akan lebih melindungi keikhlasan kita. Karena dengan sedekah sirri ini tidak akan ada orang yang menyanjung kita. Betul enggak? Oke. Ada saya teman yang pengen belajar ikhlas. Kepengen tidak disebut namanya oleh orang. Pengen sedekah sirri, nyumbang masjid, kirim transfer, tapi pengirimnya tidak mau disebut namanya. Dia bilang mohon diterima kiriman dari hamba Allah. Saya bilang nanggung kamu nih. Kenapa enggak bilang langsung dari Allah saja? Masih dari hamba Allah, berarti bukan dari Allah dong. Ya, nanggung kan? Bilang aja titipan dari Allah. Akan lebih hebat. Kalau dari hamba Allah berarti kan bukan Tuhan. Nah itulah persoalannya. Orang memberi merasa dariku, ketika engkau berhasil pun mengatakannya hasil jerih payahku, bolak-balik. Allahnya di mana? Nggak ada. Nggak di hati, nggak di pikiran, di dalam angan-angan. Nggak ada. Ya, nah ini saya katakan orang itu selalu mengklaim akan kebaikannya, bahkan sampai menjadi hitung icir, menjadi orang medit, orang kikir, tidak mau nyumbang orang karena dia merasa mendapatkannya dengan susah payah. Sok aja orang kalau punya mudah dermawan ya, dapatnya susah. Karena kita dapat susah, kasih sedikit lagi. Dulunya itu penggembala kambingnya kakek saya. Dulunya itu maksudnya. Nah setelah saya sudah tua ketemu dia sudah jadi orang kaya. Kayak waktu Calmun 80 hektar sawahnya. Saya bilang hebat. Kamu sawahnya 80 hektar? Iya. Dulu kamu kan menggembala kambingnya kakek saya. Iya. Nah, bagaimana ceritanya? Udah cerita. 20 tahun saya makan ikan asin aja. Dan makannya nggak uruk lagi. Ya. Puasa Senin Kemis. Ya. Jam 3 malam sudah di sawah. Banting tulang terus. Cara bahasa sananya endas tadi sikil tadi
endas. Awan dadi bengi dadi awan. Banting tulang peres keringat. Dikiranya dia dapat uang itu dengan jerih payahnya karena dia berkeringat. Apakah ada hubungan kausalita antara keringat dan harta? Ada. Ada nggak orang yang tiap hari berkeringat tukangnya kok pasir di kertas maya tapi nggak kaya-kaya kok? Ada nggak orang yang nganggur aja tapi kaya, ada nggak? Jadi ada hubungannya nggak? Itu bahasa pengingkaran terhadap pemberian Allah. Jadi kalau orang seperti itu boro-boro dia itu sodaqoh sirri. Begini, saya juga belum berhasil mengajak orang. Setiap saya memberi bantu apa saja, lalu orang itu merasa berhutang budi, saya katakan tidak ada hutang budi. Ini sudah bukan utang, bukan apa. Dan kamu jangan berpikir untuk mengembalikan kebaikanku. Ini adalah kebaikan Allah. Tapi kan sebabnya dari Pak Kiai. Allah tidak memerlukan sebab. Allah musabbibul asbab. Allah adalah prima causa. Tidak perlu sebab. Tanpa engkau pun Allah bisa innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saya mengajak orang, makanya penting sekali sedekah sir itu. Kenapa punya nilai besar? Kalau kita ngitung pahala ya, punten sekalipun saya nggak pernah cerita pahala, tapi sini perlu saya sampaikan. Sedekah sir itu ibaratnya sab'at sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji padi ditanam jadi winih, keluar anaknya 6 jadi 7. Satu rungge 100 biji. Jadi dilipat gandakannya 700 kali. Itu gambaran saja semuanya, tidak persis seperti itu. Artinya nilainya sangat besar sekali. Di mana letak nilainya ikhlas itu? Di mana letak nilainya sedekah sirri berlipat ganda? Tahu nggak sebabnya apa? Sebab di balik sedekah sirri ini sama dengan mendorong orang berterima kasih kepada Allah. Karena manusia yang punya dia tidak tahu, maka dia akan langsung alhamdulillah pada Allah. Itu hebat.